Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat Jawa pada umumnya di kala Islam belum masuk di tanah Jawa ya teman-teman ya. Oke, seperti apa perjalanan kehidupan masyarakat Jawa di zaman Jawa kuno ya teman-teman ya. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Jadi teman-teman sobat dari channel Garuda Perang Official, pernahkah kalian mendengar istilah kapitayan? Jadi kapitayan ini merupakan sebuah kepercayaan yang jauh ada sebelum Hindu dan Buddha masuk di Indonesia ya, atau di Pulau Jawa pada umumnya ya. Jadi kepercayaan kapitayan ini dikenal dengan kepercayaan leluhur atau nenek moyang yang mengimani bahwa Tuhan itu hanya ada satu atau esa ya teman-teman ya. Dipercaya kepercayaan ini berkembang di wilayah Jawa pada khususnya, terutama bagi mereka yang beretnis Jawa sejak era Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Megalitik. Jadi dahulu kala ketika mereka ditanya apa agama kalian, mereka akan menjawab agama mereka adalah agama nenek moyang, agama kuno Jawa, agama asli Jawa, atau agama monoteis Jawa. Mengapa kalian perlu mengetahui ini? Pengetahuan tentang terdahulu kita atau nenek moyang kita itu merupakan sebuah kewajiban bagi generasi muda seperti kita sekarang ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya menyuarakan untuk mengenal diri sendiri saja, tapi dengan mengetahui era nenek moyang kita jadi tahu struktur silsilah kita. Begitulah kira-kira tujuan saya membawakan membawakan narasi kali ini ya, tentang kepercayaan kapitayan ya teman-teman ya. Dalam kepercayaan kapitayan ini mereka menganut monoteis ya, atau kepercayaan bahwa Tuhan itu hanya ada satu atau tunggal ya teman-teman ya. Selain itu, jika kita lihat dari namanya saja, kapitayan berasal dari istilah taya yang berarti tidak terlihat atau bisa juga berarti mutlak secara harfiah. Jika secara harfiah dalam bahasa Jawa ya, memiliki arti bisa disimpulkan seperti sesuatu yang tidak bisa digapai oleh pikiran manusia, tidak bisa dilihat dan tidak bisa digapai oleh panca indera duniawi manusia ya teman-teman ya. Dan media berdoa yang digunakan oleh para penganut kapitayan ini seperti segala sesuatu yang mengandung unsur tu, seperti misalnya tumpeng atau sesaji, tugu atau monumen, tua atau arak, dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, media inilah yang dijadikan media berdoa untuk meminta kebaikan ya teman-teman ya. Jika ada media yang digunakan dalam berdoa, maka penganut kapitayan juga memiliki tempat yang dianggap sakral, seperti pohon-pohon besar, pohon beringin, lalu ada gapura, terus batu-batu besar atau tempat yang bertangga tinggi. Tempat-tempat sakral ini tidak dianggap sebagai Tuhan bagi mereka ya teman-teman ya, tetapi mereka menganggap bahwa tempat-tempat seperti itulah yang mewujudkan sifat Tuhan. Artinya kepercayaan kapitayan ini tidaklah menyembah batu, beringin, tempat yang tinggi, atau yang lainnya. Mereka hanya menganggap itu sebagai tempat ibadah. Kemudian untuk barang-barang yang mengandung unsur tu itu dijadikan mereka sebagai media meminta doa kebaikan kepada Sang Hyang Taya.
Sang Hyang Taya merupakan sebutan Tuhan bagi mereka. Tuhan bagi mereka tidak terlihat dan tidak bisa digapai oleh mata duniawi manusia. Dan kepercayaan Kapitayan ini, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Jika bisa dilihat, maka bukan Tuhan. Bahkan saya pernah membaca dari beberapa sumber ya, ada yang mengatakan bahwa kepercayaan Kapitayan ini mirip dengan ajaran Islam ya. Namun kalau menurut saya ada sebuah perbedaan yang sangat menonjol, seperti adat kebiasaan kepercayaan Kapitayan yang sangat banyak menyimpang dari norma agama Islam yang kita anut sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi kebiasaan yang menyimpang ini contohnya adalah menggunakan arak dalam beribadah ya, dan budaya-budaya yang masih menganut kebebasan dalam bergaul, dan budaya yang tidak memberi batasan yang jelas terhadap laki-laki dan perempuan sebagaimana harusnya mereka bersikap ya teman-teman ya. Nah, dalam agama Islam semua hal tersebut dilarang ya, karena memang jika dikaji lebih lanjut, kegiatan dan budaya seperti itu akan mendatangkan keburukan di kemudian harinya. Artinya Islam telah mengatur umatnya atau penganutnya jauh lebih ketat dibandingkan kepercayaan Kapitayan ya. Kemudian mungkin Kapitayan dengan Islam memiliki cara pandang yang sama terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Namun hal tersebut tidak serta-merta bisa dikatakan bahwa Kapitayan mempercayai Tuhan yang sama dengan yang diimami oleh penganut agama Islam saat ini. Adanya Kapitayan sebagai kepercayaan di Jawa membuktikan bahwa para nenek moyang kita telah mencoba berterima kasih kepada Sang Penciptanya ya. Namun mereka yang terdahulu wajar jika memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan rasa syukurnya ya. Justru dengan perbedaan cara ekspresi rasa syukur inilah yang menjadikan budaya kita semakin berwarna dan beragam, seperti Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya sebelum datangnya Islam, merupakan kepercayaan leluhur yang sudah semestinya kita hormati keberadaannya ya teman-teman ya. Selain menghormati keberadaannya, kita juga perlu mengakui kontribusi budaya terdahulu yang bisa menciptakan Islam khas Indonesia tanpa menghilangkan norma budaya, juga tanpa melanggar norma agama. Bukankah ini perpaduan yang unik ya teman-teman ya? Kesimpulannya, Kapitayan maupun agama Islam sama-sama memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu hanya satu. Keduanya hanya membuat tempat yang suci dan layak untuk beribadah, berguna untuk berdoa dan meminta kebaikan kepada Sang Pencipta. Namun, dari persamaan tersebut, keduanya tidak bisa dikatakan sebagai agama yang sama atau satu agama ya. Kapitayan dan Islam memiliki perbedaan yang mendasar tentang aturan yang diberikan kepada penganut masing-masing kepercayaan ya teman-teman ya. Tetapi dari keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan yang baik kepada umat manusia. Dari keduanya kita belajar bahwa perbedaan bukan berarti ajang menciptakan permusuhan ya. Perbedaan akan menjadi harmoni yang cantik jika membaur dengan baik tanpa harus menghilangkan sepenuhnya dari salah satu kepercayaan. Mungkin pandangan ini akan menjadi kontradiktif ya untuk sebagian golongan. Tapi menurut saya pribadi sangat menghargai sebagai umat Islam yang masih melestarikan budaya leluhur terdahulu ya teman-teman ya. Budaya yang beragam tentu ada yang cocok untuk tetap kita lestarikan tanpa harus melanggar norma agama. Bagi saya, selain budaya tersebut tidak melanggar norma agama, maka sah-sah saja untuk tetap dilestarikan. Karena saya Islam dan saya tinggal di Indonesia. Sekian artikel ini tentang Kapitayan dari saya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di artikel selanjutnya ya teman-teman ya.
Dan bagi teman-teman yang ada pandangan lain dengan apa yang saya bawakan, boleh kita sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena ini bukan sesuatu yang mutlak atau yang dipastikan kebenarannya. Jadi kalau teman-teman ada cara pandang sendiri atau ada cara berpikir sendiri, boleh kita saling sharing di kolom komentar ya. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.